Salah satu saksi hidup yang mengetahui kronologi peristiwa itu adalah Ishak Bahar. Kala itu, Ishak bertugas sebagai komandan regu pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Saat itu ia ditugaskan untuk mengawal Presiden Soekarno ke Senayan. Namun secara tiba-tiba Letnan Kolonel Untung meminta Ishak untuk ikut bersamanya. Tahu-tahu mampir ke RSPAD nengok Soeharto, anaknya kan Tommy sedang sakit. Datang ke RSPAD, aku nggak tahu ngomong-ngomongannya di dalam kamar ya. Oh, di dalam kamar ya? Katanya sudah izin Soeharto, izin Soeharto. 56 tahun lalu, berlangsung peristiwa berdarah yang menjadi catatan merah dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. 7 perwira TNI yang dituding sebagai Dewan Jenderal diculik oleh Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabirawa yang diketahui terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, para perwira TNI ini disiksa dan dibantai dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Buntut dari peristiwa ini, setidaknya 500.000 orang yang dituduh PKI atau simpatisannya dieksekusi massal di berbagai penjuru Indonesia. Ada juga yang dipenjara dan diasingkan sebagai tahanan politik selama puluhan tahun tanpa pernah diadili sebagai layaknya warga negara. Salah satu saksi hidup yang mengetahui secara rinci kronologi peristiwa pada malam mencekam itu adalah Ishak Bahar, 87 tahun, warga Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Lansia yang pernah menyandang pangkat terakhir Sersan Mayor atau Serma saat peristiwa G30 SPKI bertugas sebagai komandan regu pengawal Istana Batalion Cakrabirawa. Saya pendidikan di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Terus bertugas di pengawalan istana tahun 1964. Waktu Soekarno pidato di konferensi Asia Afrika, saya yang mengawal presiden ke Aljazair, kata Ishak saat berbincang di rumahnya, Rabu 29 September 2021. Ishak mengungkapkan keterlibatan dirinya dalam tragedi G30S adalah hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ia merasa terjebak dalam pusaran politik yang mencungkir balikan nasibnya dari seorang patriot yang terhormat menjadi pesakitan berlabel pengkhianat negara. Masih jelas diingatan saat Letkol Untung, pimpinan Ishak di Batalion Cakrabirawa, memberi perintah untuk ikut bersamanya. Padahal sore itu juga Ishak ada jadwal mengawal presiden ke Senayan. Sore itu sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat, saya ada tugas untuk mengawal Soekarno ke Mabes Teknisi di Senayan. Tahu-tahu Pak Untung datang meminta saya ikut dia, katanya. Saat itu Ishak sempat bertanya kepada Untung karena perintah untuk mendampingi bertepatan dengan tugas mengawal presiden. Namun sebagai prajurit, dia terikat oleh sumpah militer untuk patuh pada pimpinan, tidak membantah perintah atau putusan. Sudah, jangan mengawal presiden, ikut saya, kata Ishak menerukan perintah Untung. Dengan persenjataan lengkap, Ishak mengawal dalam satu kendaraan bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, Komandan Garnison Kodam Jaya, dan juga sopir dan ajudan. Saya tidak dikasih tahu tujuannya kemana, tahu-tahu mampir ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) untuk menemui Soeharto yang sedang menjaga anaknya Hutomo Mandala Putra atau Tommy yang lagi sakit, beber Ishak. Ishak sendiri tidak ikut masuk ke dalam kamar di mana Tommy dirawat. Namun di perjalanan, dia menguping jika Untung dan Abdul Latif sudah mendapat izin Soeharto untuk sebuah misi yang baru dia sadari sesudahnya. Baik Pak Untung dan Pak Latif itu pamitan dengan Soeharto mau nyulik jenderal, katanya dengan mantap.
Sesampainya di lubang buaya, Ishak diperintahkan untuk bersiaga di sebuah rumah pondok. Menjelang tengah malam, pasukan batalion Cakrabirawa yang lain datang berduyun-duyun. Saya kaget malah, pasukan-pasukan datang. Ya, anggota Cakrabirawa, teman-teman saya. Tahu-tahu dibagi regu untuk menculik jenderal. Saya tidak ikut menculik, saya mengawal untung di lubang buaya, ujar Ishak. Masuk 1 Oktober pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat, satu persatu regu bergerak untuk menculik Dewan Jenderal. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, para jenderal datang silih berganti. Ishak menuturkan tidak semua jenderal yang dibawa oleh prajurit Cakrabirawa dalam keadaan hidup. Jenderal Ahmad Yani, Brigjen Dei Panjaitan, Maijen Haryono, mereka dalam keadaan mati, dan Brigjen Sutoyo sudah meninggal. Yang hidup hanya 3, Jenderal Prapto, Jenderal Parman, dan tendean, Jenderal Nasution nggak ada, kata Ishak. Saya kaget, saya panik malah, kok ada begini, ada apa, sambungnya. Karena kepanikan itu, para jenderal yang diculik, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dijebloskan ke dalam sebuah sumur tua. Tubuh mereka dilempar lalu ditembak dari atas secara membabi buta. Saya menyaksikan langsung dengan satu polisi namanya Sukitman. Awalnya Sukitman ini suruh dibunuh, tapi saya tahan, saya lindungi. Saya bilang kamu tidak tahu apa-apa, kata Ishak sambil memperagakan detik-detik penembakan. Kelak Sukitman yang diselamatkan Ishak ini menjadi saksi kunci bagaimana kebiadaban para tentara Cakrabirawa membantai Dewan Jenderal. Dia pula yang menunjukkan lokasi jasad Dewan Jenderal dibenamkan dalam sumur tua, lalu diuruk dan ditanami pohon pisang. Ishak mengungkapkan peristiwa pembantaian itu berlangsung sangat cepat. Bahkan sampai detik terakhir penembakan jenderal, dia masih belum percaya apa yang terjadi di depan matanya adalah nyata. Saya hanya sedikit tahu kalau Dewan Jenderal ini mau menggulingkan Pak Karno. Sebagai pasukan pengawal Presiden, Cakrabirawa berkewajiban menggagalkan itu, terangnya. Ishak mulai sadar bahwa dirinya sudah terjebak masuk dalam pusaran gejolak politik yang maha dahsyat. Meski demikian, Ishak belum sepenuhnya paham skenario apa yang akan menjeratnya setelah itu. Setelah itu lalu bubar. Saya nggak tahu Untung dan Latif pada kemana. Saya ditinggal dengan pasukan-pasukan yang lain. Saya pulang sendiri dengan membawa truk, sopir dan Sukitman itu tadi, katanya. Sesampainya di markas Cakrabirawa, tidak berserang lama, datang pasukan tentara berpita putih. Ishak dilucuti dan langsung dijebloskan ke penjara tanpa dimintai keterangan apapun. Saya ditahan belasan tahun tanpa pakai persidangan apa-apa. Hanya sekali dimintai keterangan, jadi saksinya Untung, ujarnya. Selama 14 hari, Ishak ditahan di LB Cipinang. Disinilah neraka dunia yang dirasakan bagi pasukan Cakrabirawa yang tertangkap. Tidak terkecuali Ishak. Saya diberi makan jagung rebus saja, tapi tidak pakai piring, langsung disebar di lantai, dipunguti satu-satu. Selain itu, siksaan yang dialami selama di Cipinang juga tak bisa diceritakan dengan rinci oleh Ishak. Dari sorot mata dan mimik muka, Ishak tampak masih menyimpan trauma akan penyiksaan saat proses interogasi di sana. Saya disuruh ngaku anggota ini, anggota itu. Saya jawab, nggak ngerti anggota, nggak ngerti partai, nggak ngerti apa-apa. Petugas memukuli semaunya, ungkapnya. Setelah 14 hari, Ishak dan sejumlah anggota Cakrabirawa dipindahkan ke Salemba. Di sana dia menghabiskan 13 tahun lamanya dalam jeruji besi tanpa pernah mendapatkan peradilan yang layak. Banyak yang mati karena makanan gak cukup, banyak juga yang mati karena disiksa. Teman-teman saya Cakrabirawa sudah habis.
Di sel banyak yang mati. Dibebaskan apalagi sudah, kata Ishak. Belasan tahun Ishak menempati sel berukuran 4 kali 1 meter bersama 4 rekannya. Hingga akhirnya Ishak dibebaskan pada 28 Juli 1977. Berbarengan dengan ratusan ribu tahanan politik yang lain. Sepulangnya dari hukuman, Ishak masih harus dihadapkan dengan stigma masyarakat. Terlebih, Ishak merupakan keluarga terhormat, putra dari seorang ulama dan pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Masyarakat tahunya saya militer. Ya, pada heran kenapa Pak Ishak itu anak ulama sampai ditahan di situ. Sebabnya apa? Wong saya jebolan pondok pesantren. Jadi saya ditahan karena PKI. Orang ya heran apa sebabnya, katanya. Seperti ekstapol yang lain, sulit bagi Ishak mencari pekerjaan yang layak di lembaga formal. Di masa awal dia menghirup udara bebas, Ishak rela bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Umur saya baru 40-an waktu itu, kerja jadi buruh mencangkul, buruh menek kelapa, jual ayam, jual sayuran, jual dedak dipikul, katanya. Di akhir perbincangan, kepala Ishak tertunduk mengenang peristiwa yang telah dia alami seumur hidupnya. Sampai saat ini, setiap kepingan memori tentang peristiwa malam 30 September masih lekat di kepalanya. Mulai dari kali pertama bertugas sebagai pengawal presiden, wajah rekan-rekan di Cakrabirawa, hingga peristiwa G30S PKI yang seperti mimpi buruk baginya. Kita orang-orang nggak tahu, militer sih ya, orang militer kan nggak berpolitik, belajar politik saja nggak. Jadi ngertinya karena PKI, ungkapnya. Jadi bagi saya, kejadian itu G30S seperti kejadian kemarin. Masih ingat semua, masih membayang. Saya baca bukunya Soeharto itu banyak. Paling berat melanggar hak asasi manusia atau HAM, pungkas Ishak.